Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mempresentasikan instrumental model. Pengertian instrumental model. Instrumental model adalah model pembangunan sistem pada software engineering berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian, sehingga model pengembangannya secara bertahap. Di lain pihak, ada pengertian model instrumental sebagai perbaikan dari model waterfall dan sebagai standar pendekatan top down. Model ini sangat populer selain karena mengaplikasikan menggunakan model ini mudah. Kelebihan dari model ini adalah ketika semua kebutuhan sistem dapat didefinisikan secara utuh, eksplisit, dan benar di awal proyek, maka dapat perjalanan dengan baik dan tanpa masalah. Contoh penggunaan instrumental model, misalnya perangkat lunak pengolah kata yang dikembangkan dengan menggunakan paradigma penambahan akan menyampaikan manajemen file. Paradigma penambahan akan menyampaikan manajemen file dasar, editing, serta fungsi penghasilan dokumen pada penambahan pertama. Kemudian editing dan kemampuan penghasilan dokumen yang lebih canggih pada pertambahan kedua. Pengecekan spelling dan tata bahasa pada pertambahan ketiga, serta kemampuan pengaturan halaman tingkat lanjut pada tahap pertambahan keempat. Harus dicatat bahwa aliran proses untuk berbagai pertambahan tersebut dapat menggabungkan paradigma prototip. Sebagai contoh kedua, mengadopsi model sekuensial linear dan model prototip, fungsi dasar sama, tapi ada tambahan aksesoris. Fungsi tambahan ditambahkan terus untuk membuat sistem menjadi lebih baik. Pada instrumen pertama, PL yang jadi mengakomodasi kebutuhan IT, baru pada tahap berikutnya ditambahkan kemampuan baru. Dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan-tahapan instrumental modul. Layaknya modul waterfall, model ini pun juga memiliki tahapan untuk rancangan perangkat lunak, yaitu requirement adalah proses tahapan awal yang dilakukan pada instrumental model untuk menentukan pembuatan atau analisis kebutuhan. Specification adalah proses verifikasi di mana menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuannya. Arsitektur desain adalah tahapan selanjutnya perancangan software yang terbuka agar dapat diterapkan sistem pembangunan perbagian pada tahapan selanjutnya. Setelah melakukan proses desain, selanjutnya ada pengkodean atau coding. Tes merupakan tahapan pengujian dalam model ini. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara berurutan. Setiap bagian yang sudah selesai dilakukan testing dikirim ke pemakaian untuk langsung dapat digunakan pada instrumental model. 3 tahapan awal harus diselesaikan terhadap dahulu sebelum tahapan membangun tiap instrumen untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi pada instrumental model. Diperkenalkan model Moresky instrumental model. Model ini menerapkan sistem kerja yang paralel. Setelah daftar kebutuhan didapatkan dari pemakaian, tim spesifikasi membuat spesifikasi untuk modul pertama. Setelah spesifikasi
pertama selesai, tim desain menindak lanjut tim spesifikasi sebelumnya, juga langsung membuat spesifikasi untuk model kedua, dan selanjutnya jadi tidak harus menunggu modul pertama selain hingga dikirim ke user model. Model incremental menghubungkan elemen-elemen model sekuensial linear diimplementasikan secara berulang dengan filosofi prototip iteratif. Model ini memakai urutan-urutan linear di dalam model yang membingungkan. Seiring dengan laju waktu kalender, setiap urutan linear menghasilkan pertambahan perangkat lunak yang kemudian dapat disampaikan kepada pengguna pada saat model incremental tertambahan. Ini digunakan pertambahan pertama seiring merupakan produk inti core produk, yaitu sebuah model pertambahan yang dipergunakan, tetapi beberapa muka tambahan beberapa diketahui dan beberapa tidak tetap didasarkan produk inti tersebut digunakan oleh pelanggan atau mengalami produk detail. Produk inti tersebut mempergunakan oleh pelanggan atau mengalami pengkajian detail sebagai hasil dari pemakaian dan atau evaluasi, maka dikembangkan rencana bagi Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri yang sebelumnya, yaitu karakteristik incremental model. Berikut merupakan karakteristik dari incremental model. 1. Kombinasi elemen dan waterfall dengan sifat iterasi atau peluang. Yang kedua, elemen-elemen dalam waterfall dikerjakan dengan hasil berupa produk dengan spesifikasi tertentu. Kemudian proses dimulai dari fase pertama hingga akhir dan menghasilkan produk dengan pasif yang lebih lengkap dari yang sebelumnya. Yang ketiga, produk hasil increment. Pertama, biasanya produk inti dalam kurung core products, yaitu produk yang memenuhi kebutuhan dasar. Yang keempat, model ini cocok jika jumlah anggota tim pengembang atau pembangun PL tidak cukup. Yang kelima, mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel. Yang keenam, produk yang dihasilkan pada increment pertama bukanlah prototype, tapi produk sudah bisa berfungsi dengan spesifikasi dasar. Yang ketujuh, mungkin terjadi kesulitan untuk mereka kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil increment. Yang terakhir, produk hasil increment pertama biasanya produk inti atau dalam kurung core products, yaitu produk yang memenuhi kebutuhan dasar. Kelebihan pengguna incremental model. Incremental model memiliki beberapa kelebihan antara lain merupakan model dengan manajemen yang sederhana, bersifat interaktif atau peluang, mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel. Prioritas tinggi pada pelayanan sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan dari materi yang sebelumnya, yaitu kekurangan penggunaan incremental model. Increment harus relatif lebih kecil, tidak lebih dari 20.000 baris kode, dan setiap increment harus menyediakan sebagian dari fungsional sistem.
adanya kesulitan untuk memetakan persyaratan pelanggan pada increment dengan ukuran yang benar. Butuh waktu yang relatif lebih lama untuk menghasilkan produk yang lengkap. Kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Harus open arsitektur. F. Kendala kegunaan incremental model. Kendala yang sering terjadi adalah sulitnya untuk memetakan kebutuhan user atau customer ke dalam rencana spesifikasi masing-masing. Hasil increment. Hal ini disebabkan pula karena seringkali user sulit menentukan kebutuhan sendiri secara eksplisit atau jelas. Dan karena model ini melakukan pendekatan secara urut atau sequential, maka ketika suatu tahap terhambat, tahap selanjutnya tidak dapat dikerjakan dengan baik, dan itu juga menjadi salah satu kekurangan dari model ini. Jadi kesimpulannya, yaitu adapun kesimpulannya yang dapat kami ambil adalah incremental model merupakan salah satu software engineering yang menggabungkan elemen-elemen model sekuensial linear diimplementasikan secara berulang dengan filosofi prototype iteratif. Karena sifat perubahannya fleksibel, maka produk yang dihasilkan semakin lama semakin lengkap. Hingga versi akhir dari sebuah produk akan dianggap paling lengkap dan sempurna karena mengalami perbaikan yang berkeseimbangan. Hanya saja untuk menghasilkan produk yang lengkap memerlukan waktu yang cukup lama, tapi pada akhirnya akan menghasilkan kepuasan bagi user. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.